Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Fadli Al-Farisi. Saya Risma Fernanda Aprilia. Kami dari kelas Akidah Filsafat Islam 1B akan mempresentasikan tugas akhlak dan tasawuf yang berjudul Istiqomah. Di sini kami mendapatkan sumber atau referensi dari beberapa jurnal. Yang pertama dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang berjudul Istiqomah dan Konsep Diri dari seorang Muslim. Yang kedua dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang berjudul Konsep Istiqomah dalam Islam. Dan yang terakhir dari Institut Agama Islam Negeri Kudus yang berjudul Konsep Istiqomah dalam Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Mungkin bisa langsung kita mulai presentasinya. Silakan Mbak Risma. Pengertian istiqomah menurut bahasa istiqomah adalah tegak dan lurus, sedangkan menurut istilah istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus, benar, dengan tidak berpaling ke kanan atau ke kiri, atau sikap teguh pendirian dan konsekuen. Macam-macam istiqomah terdiri dari 3 antara lain. 1. Istiqomah dengan lisan. Istiqomah adalah memelihara lisan supaya senantiasa berkata jujur dan benar seperti kata hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan kejujuran, tidak berpura-pura dan tidak banyak berdalih. Istiqomah lisan dalam diri orang beriman, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah SWT. Yang kedua, istiqomah dengan hati. Istiqomah hati adalah teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga hati dari sifat syirik, menjauhi sifat-sifat tercela seperti riya, dan menyuburkan hati dengan sifat terpuji, terutama ikhlas. Yang ketiga, istiqomah dengan perbuatan. Istiqomah perbuatan adalah tekun bekerja atau melakukan amalan atau melakukan apa saja usaha untuk mencapai kejayaan yang diridhoi Allah. Istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ada 5. 1. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa terpaksa atau terbebani. Yang keempat, selalu mentaati peraturan dan norma dalam masyarakat. Yang kelima, orang yang istiqomah selalu optimis dan tidak putus asa, maka mereka akan mendapatkan kesuksesan. Fungsi istiqomah ada 3. Yang pertama, sebagai proses pembelajaran. Istiqomah merupakan satu bentuk proses pembelajaran yang harus senantiasa dilakukan oleh setiap muslim karena hidup merupakan proses pembelajaran menuju keridhaan Allah SWT. Yang kedua, manajemen diri. Istiqomah merupakan bentuk manajemen diri yang sangat baik karena istiqomah adalah implementasi diri, kontrol emosi yang terdapat dalam diri seseorang. Yang ketiga, bekal dalam hidup. Istiqomah sangat diperlukan bagi pelajar dalam hidup. Ibarat orang lari maraton 10 km, maka ia tidak boleh berlari sprint pada 100 meter awal, kemudian setelah itu ia kelelahan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Fadli. Oke, selanjutnya ada dampak positif istiqomah. Yang pertama itu menjadi lebih berani, yang kedua mendapatkan ketenangan, yang ketiga menjadi lebih optimis. Dan orang-orang yang berbuat istiqomah akan senantiasa berbuat kebajikan, saling menasihati dan tidak berputus asa, serta sabar dalam melaksanakan ibadah dan belajar. Dalil-dalil tentang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah,
kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka pula tiada berduka cita. Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13. Yang kedua, ada hadis yang berbunyi ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berterusan walaupun ia sedikit. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada tahapan-tahapan istiqomah. Menurut Dr. Zainal Abidin, untuk cemerlang kita harus konsisten dengan segala kebaikan yang telah kita lakukan. Setiap muslim hendaknya bersikap istiqomah dalam segenap hal, walaupun hal tersebut tidaklah mudah untuk diperoleh. Maka dari itu ada tingkatan menuju istiqomah yang dilalui setiap muslim, yaitu yang pertama, at-taqwin. Pada tahap ini seorang muslim mengevaluasi diri sejauh mana telah menjadi muslim yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua ada al-iqomah, yaitu pada tahap ini seorang muslim melaksanakan ajaran dengan konsisten dan mendidik hati dengan akhlak yang mulia dan menghindari hal yang dilarang atau haram dan yang subhat atau meragukan. Yang ketiga ada takribul asrar, yaitu pada tahap ini seorang muslim tidak hanya melakukan ibadah sebatas kewajiban, melainkan berusaha memaknai kewajiban sebagai pelajaran dan pesan moral yang membuahkan akhlak yang mulia. Selanjutnya ada tanda-tanda istiqomah. Ya, saya silakan, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia. Oh ya, baik. Terima kasih. Tanda-tanda istiqomah ada 3, yaitu konsisten dalam memegang teguh akidah tauhid. 2. Konsisten dalam menjalankan perintah al-awamir maupun berupa menjauhi larangannya. Yang ketiga, konsisten dalam bekerja dan berkarya dengan tulus dan ikhlas, baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu susah. Berikutnya ada hambatan istiqomah. Hambatan istiqomah ada 3. 1. Hawa nafsu yang merusak kedekatan dengan Allah. 2. Syirik yang menggoyahkan tauhid. 3. Bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. 4. Syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah. 5. Kealpaan yang menghilangkan zikir. Dari indikasi-indikasi istiqomah, maka jelas bahwa dengan sikap istiqomah berarti istiqomah itu berkaitan dengan hal-hal akidah, ibadah dan amaliyah yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap muslim. Karena dengan istiqomah tersebut akan terhasil hubungan-hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, serta manusia dengan alam sekitarnya, sehingga akan terwujud ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dalam hidup. Baik, saya kembalikan kepada Mas Fadli. Oke, terima kasih semuanya atas penjelasannya. Mungkin itu presentasi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.